Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy. Kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Nurul dan juga Pak Wijayanto. Pak Nurul, salah satu daya tarik bagi investor untuk masuk ke tanah air adalah masalah infrastruktur. Kemarin sempat juga di Brebes itu menjadi kawasan industri, tapi infrastrukturnya kurang mendukung, akhirnya pindah ke Batang. Nah, ini bagaimana menyikapi masalah infrastruktur yang saat ini bahkan karena pandemi beberapa di stop ini Pak, di hold dulu sementara. Ini apa yang coba ditawarkan kepada investor ini? Mohon izin, Mas Andra, saya luruskan dulu terkait dengan yang Batang. Terkait dengan Brebes. Brebes itu tidak di stop. Brebes tidak di stop. Memang kawasan industri yang di Brebes itu dipersiapkan tidak dalam rangka relokasi yang sekarang. Karena kalau yang sekarang ini butuh waktu cepat. Tetapi Brebes itu kita persiapkan adalah untuk keperluan nanti relokasi bagi industri-industri seperti misalnya untuk sepatu, alas kaki, atau juga untuk tekstil. Itu rencananya di sana. Dan dalam waktu dekat ini belum bisa dilakukan. Jadi kalau pada siang tadi kita melihat Presiden berkunjung ke Batang, bukan berarti Brebes di stop. Brebes itu tetap masih jalan, Mas. Tapi memang dia tidak diupayakan dalam rangka menampung relokasi yang sekarang. Karena harus dijadikan dulu di tanahnya harus dibebaskan dan segala macam. Masih ada proses pembebasan lahan. Yang kalau kita mengandalkan Brebes untuk relokasi yang sekarang, waktunya tidak mencukupi. Karenanya kemudian kita persiapkan dua-duanya, baik yang di Batang maupun yang di Brebes. Gitu. Sarana infrastruktur seperti apa yang dibutuhkan untuk kawasan industri terpadu ini, Pak? Nah, begitu kita bicara tentang kawasan industri terpadu, sebenarnya kita harus berpikir tentang terintegrasinya mulai dari proses suplai bahan baku, kemudian suplai produk-produk penyerta yang lainnya, kemudian juga logistik dari kawasan industri terhadap pengeksporan dan juga pendistribusian dari produk-produk tersebut yang membutuhkan katakanlah pelabuhan atau stasiun kereta api untuk mengangkut barang, yang ini akan dibangun harus dalam jarak yang tidak terlalu berjauhan. Nah, Batang ini ideal karena pertama lintasan kereta api di situ sudah ada. Ya. Kemudian juga terkait dengan pelabuhan, ada pelabuhan yang dekat dari sekitar situ, kemudian juga suplai listriknya itu sudah ada PLTU yang di Batang, dan dia bisa mensuplai listrik ke sana. Sehingga memang Batang ini ideal. Kalau kita bicara tadi infrastruktur, maka kita bicara tentang suplai utilitas, kemudian juga katakanlah pendukung dari logistik seperti pelabuhan dan yang lain-lainnya. Ini infrastruktur yang wajib ada di sekitar kawasan kalau memang kita ingin melihat kawasan industri itu ingin mempunyai daya saing yang tinggi. Artinya daya saing yang tinggi ini adalah pada akhirnya cost yang ditimbulkan oleh seluruh fasilitas-fasilitas yang ada tadi, karena dia kompak berada dalam wilayah yang berdekatan, pasti akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan infrastruktur yang tidak lebih lengkap dan tidak terintegrasi. Ya, Pak Nurul, untuk kawasan industri Brebes ini kan informasinya memang terkendala masalah pembebasan lahan. Nah, ini bagaimana strategi ke depannya? Apakah bisa ada strategi jitu untuk mengatasi spekulan-spekulan tanah ini? Batang pembebasan lahannya Brebes, Pak. Saya tidak bisa bilang ini bermasalah. Sampai dengan detik ini kita tidak punya permasalahan dengan pembebasan lahan di Batang, tapi ini masih sedang di Brebes. Ini masih sedang dalam proses. Sedang dalam proses. Jadi strateginya sudah ada, tapi untuk mengeksekusinya ini kan ada butuh waktu dan regulasi yang harus dikeluarkan. Gitu. Nah, kita sedang menunggu itu. Jadi kalau dari sisi lahannya kita sudah berkoordinasi dengan pihak Pemda, baik itu pemerintah kabupaten maupun pihak gubernur dari Jawa Tengah. Ini masih tetap on schedule. Oke, baik. Jadi tidak ada masalah dengan pembebasan lahan di Brebes, Pak ya? Tidak ada. Pak Nurul, maaf saya ke Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, secara keseluruhan ini untuk investasi kita ini apakah bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 3 atau juga tahun ini begitu Pak? Mengingat konsumsi juga sedang turun sekarang begitu. Saya lihat begini ya, ada delay yang cukup panjang ya kalau kita berbicara investasi gitu ya. Apa yang dilakukan sekarang, impact ekonominya barangkali kalau kita berbicara masalah capital expenditure baru terjadi di akhir tahun gitu ya. Kemudian impact ekonomi dalam konteks penciptaan lapangan kerja, fiskal, kemudian juga
produksi dan lain sebagainya, ekspor itu mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini tidak serta-merta kemudian akan menunjukkan dampak seketika. Termasuk begini, ketika kita menganalisis dampak COVID terhadap investasi, gitu ya. COVID yang terjadi mulai Maret itu dampak bagi investasi kita bukan di kuartal 1. Mungkin berdampak di kuartal kedua, tetapi dampak yang lebih besar menurut saya di kuartal ketiga, kuartal keempat, atau kuartal ke-1 tahun depan. Jadi time delayed ini yang harus kita pertimbangkan juga. Bahwa investasi itu merupakan motor penggerak ekonomi, menurut saya iya, apalagi untuk daerah-daerah seperti Jawa Tengah, di mana di situ banyak sekali lahan yang sekarang digunakan untuk agriculture, gitu ya. Land holdingnya satu keluarga hanya 3.000 meter persegi, gitu ya. 1 hektar lahan kalau untuk pertanian mungkin hanya mempekerjakan 4 orang, begitu ya. Tapi begitu kita konversi menjadi industri, 1 hektar mungkin bisa mempekerjakan 150, 200, 300. Jadi menurut saya pengembangan kawasan industri di daerah-daerah padat yang berpotensi ke depan mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi itu perlu dikedepankan. Ini tidak hanya untuk Jawa Tengah menurut saya, tapi juga Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, gitu. Ini solusi menurut saya yang cukup bagus. Oke, baik. Pak Nurul, jika kita berkaca dengan persaingan kita dengan Thailand dan juga Vietnam, mereka lebih unggul ketika bisa menekan ledakan pandemi COVID-19. Nah, di tanah air sendiri kan ini pandemi ini memang masih cukup tinggi. Nah, ini bagaimana optimisme Anda untuk realisasi investasi di tanah air di tahun ini? Dengan ledakan pandemi yang masih cukup tinggi saat ini. Baik, saya masih tetap punya rasa optimis yang tinggi. Kalau saya ambil contoh misalnya katakanlah di BKPM, kami bekerja di kantor itu eselon 1, eselon 2 tidak pernah punya libur sejak dari awal kasus pandemi ini ada. Dan di BKPM kita tidak mendengar ada karyawan yang kemudian terkena dan kita bisa berjalan baik-baik saja. Dan di seluruh dunia saat ini belum ada informasi yang valid yang menyatakan bahwa ada antivirus atau vaksin yang sudah ditemukan. Artinya apa? Kondisi dasarnya semua negara punya resiko yang sama. Semua negara punya kemungkinan untuk bisa menang dari perang melawan COVID ini atau kalah melawan COVID ini. Tergantung dari bagaimana secara sungguh-sungguh kita semuanya untuk bisa satu paham, satu kesepakatan bahwa kita menerapkan protokol-protokol kesehatan itu dengan baik dan benar. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, inilah yang dilakukan oleh Jepang, inilah yang dilakukan oleh Korea, inilah yang dilakukan oleh Thailand. Nah, kalau ini juga dilakukan oleh Indonesia, kita pasti akan mampu melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih baik dari sisi ekonominya, karena kita lebih besar size ekonomi kita. Nah, bagi saya, ini kesempatan baik juga kita boleh menghimbau, bukan hanya kepada pemerintah, bukan hanya kepada pelaku usaha, tapi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh komponen bangsa ini, dalam situasi sekarang ini, tidak ada pilihan lain. Harus menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aspek kehidupan kita kalau kita memang tidak ingin terpuruk lebih buruk lagi. Baik, tidak ada pilihan lain Pak ya untuk tetap mengikuti protokol kesehatan agar investasi kita tetap berkembang. Saya ke Pak Wijayanto terakhir. Pak Wijayanto, closing statement Anda, kira-kira potensi apa lagi yang bisa menjadi peluang agar investasi bisa kembali menarik di tanah air? Saya pikir begini ya, dengan berbagai keterbatasan, investasi di Indonesia itu terus bertumbuh, gitu ya. Coba kita bayangkan kalau kita bisa menghilangkan keterbatasan-keterbatasan itu, pasti investasi di Indonesia ini akan melejit dengan lebih cepat lagi. Potensinya luar biasa, walaupun angkanya terus tumbuh, tapi kalau kita lihat FDI misalnya, rasio terhadap GDP di Indonesia itu masih relatif kecil. Ini sebenarnya menggambarkan potensi ke depan yang luar biasa. Nah, saya ingin mendorong supaya selain investasi domestik, FDI ini juga dikedepankan. Karena bagi ekonomi sebesar Indonesia, yang penting tidak saja kita bisa memproduksi sesuatu, tetapi bagi Indonesia untuk bisa menjadi bagian dari global supply chain, begitu ya. Kalau kita ingin mendongkrak ekspor, salah satunya adalah mendorong posisi Indonesia dalam global supply chain itu. Jadi memang ini PR Pak Nurul dan teman-teman, investasi domestik penting, investasi asing, terutama yang berkualitas juga perlu mendapatkan prioritas utama.
Makasih. Baik, terima kasih Pak Wijayanto dan juga Pak Nurul sudah bergabung di Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Sampai jumpa.